Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 ingin menjelaskan materi kami tentang studi chord yang akan dijelaskan oleh Suryanti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu definisi studi chord. Jadi, definisi studi chord itu adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan cara membandingkan kelompok yang terpapar atau kelompok yang terpapar dan faktor penelitian dan kelompok tidak terpapar, lalu mengikuti selama waktu tertentu untuk melihat status penyakit. Nah, status chord sering disebut dengan penelitian follow-up atau penelitian insidensi dan penelitian longitudinal. Studi chord merupakan rancangan studi epidemiologi observasional, hanya mengamati dan bersifat analitik, yaitu untuk mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit. Nah, di sini terdapat ciri-ciri studi chord. Jadi ciri-ciri studi chord itu pemilihan subjek berdasarkan studi paparannya, dan kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek dalam perkembangan mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Kedua yaitu dimungkinkan menghitungkan insidensi rata atau insiden kumulatif pada saat mengidentifikasi status paparan semua subjek, harus bebas dari penyakit yang diteliti. Ketiga yaitu dalam studi chord penelitian mengamati status penjanan secara alami atau observasional. Lanjut. Adapun kekuatan dan kelemahan studi chord yaitu kekuatan satu yaitu temporalitas jelas karena penelitian dimulai dengan menentukan pajanan terlebih dahulu atau sebab, lalu mengikuti dalam waktu tertentu untuk mengamati outcome atau efek akibatnya. Dua yaitu dapat menghitung laju insiden. Tiga, cocok untuk meneliti paparan atau pajanan yang langka, misalnya faktor lingkungan. Lanjut. Keempat yaitu memungkinkan mempelajari sejumlah efek atau outcome secara serentak dari sebuah paparan. Misalnya, kita mengidentifikasi chord berdasarkan status pemakaian oral atau kontrasepsi, maka dengan studi chord kita dapat mempelajari sejumlah efek oral kontrasepsi sekaligus seperti infark miokard atau kanker payudara, kanker ovarium, dan melanom maligna. Kelima yaitu kemungkinan terjadi biasa dalam menseleksi subjek dan menentukan status. Keenam yaitu karena bersifat operasional. Kelemahan yaitu lebih mahal dan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus mengikuti selama periode waktu tertentu. Kedua yaitu membutuhkan tersediaan data sekunder yang lengkap dan andal, studi chord retrospektif. Ketiga yaitu tidak efisien dan tidak praktis untuk mempelajari penyakit yang langka, kecuali jika ukuran sampel sangat besar atau prevalensi penyakit pada kelompok terpapar cukup tinggi. Sekian dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan
tentang materi yang dibahas tadi, yaitu sumber kelompok pembanding dalam studi court. Ada beberapa, yaitu 3. Jadi yang pertama yaitu pembanding internal, dan kedua populasi umum, dan yang ketiga pembanding court atau populasi eksternal. Baik, di sini saya menjelaskan contoh studi court, yaitu salah satu studi court yang sangat penting dan terbaik yaitu studi Framingham dari penyakit kardiovaskuler yang dimulai tahun 1948. Framingham merupakan suatu kota di Massachusetts sekitar 20 mil dari Boston. Dianggap bahwa karakteristik populasi sekitar 30.000 penduduk cocok untuk suatu penelitian dan akan memudahkan men-follow up partisipan. Penduduk yang diikutkan dalam studi ini yaitu yang berusia 30 sampai 62 tahun. Alasan menggunakan rentang usia ini yaitu bahwa usia 30 tahun biasanya tidak mungkin mengalami penyakit kanker di akhir penelitian selama 20 tahun periode follow up. Dan banyak orang yang berusia 62 tahun sudah banyak yang terkena penyakit jantung. Penelitian menggunakan 5.000 sampai dalam penelitian yang terdiri dari 5.127 laki-laki dan perempuan berusia 30 sampai 62 tahun pada saat masuk dalam penelitian dan bebas dari penyakit kardiovaskuler pada saat dimulai penelitian. Dalam studi ini banyak pajanan yang diteliti seperti merokok, obesitas, peningkatan tekanan darah, peningkatan kadar kolesterol, aktivitas fisik yang rendah, dan faktor risiko lainnya. Penyakit jantung baru didefinisikan dengan memeriksa populasi yang diteliti setiap tahun dan surveillance harian yang dirawat di rumah sakit yang ada di RS di Framingham. Contoh studi kasus 2 tentang luaran bayi kurang bulan LED pattern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membandingkan luaran lama rawat, kesakitan, dan kematian pada bayi kurang bulan atau BKB, late preterm, dan bayi cukup bulan atau BCB. Desain penelitian itu cohort prospektif, jenis populasi studi Visem population, lama follow up dari Januari 2010 Desember. Populasi yaitu bayi yang lahir di RSUP Sangla dan Pasar dengan usia kehamilan 34 sampai 41 minggu. Jadi itu saja materi yang kami bawakan dari kelompok 15. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.